saya record. Kuliahnya tetap saya record, jadi buat yang ketinggalan atau teman-teman yang mungkin ada kesibukan lain, lalu ingin mengulang video perkuliahannya, jadi nanti akan saya unggah di web kuliah ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada pertemuan terakhir ya, ini pertemuan terakhir ya, pertemuan final. Sebenarnya materi tentang HTML udah habis, tapi kita paksa-paksain ya di pertemuan 14 sampai 15 ini tetap belajar, tetap mempelajari ilmu baru ya. Kita di sini kita coba ngebahas atau lanjutin materi terkait dengan CSS ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar dasar-dasar CSS, gimana caranya manggil CSS dari internal maupun eksternal file, lalu gimana caranya kita manggil CSS dari atribut style ya, dan mendefinisikan CSS itu sendiri. Nah, pada pertemuan ke-15 ini kita akan belajar bagaimana caranya ngambil atau mengubah satu atribut dari website atau satu tampilan dari website, dari elemen website, berdasarkan ID, kelas, ataupun nama elemennya. Nah, yang dinamakan dengan selektor. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi judul pada pertemuan kali ini adalah memahami 5 macam selektor. Nah, jadi selektor sendiri dia kan nama panggilan ya, nama panggilan untuk elemennya. Minggu lalu kita udah pelajari. Dari kelima macam selektor ini kita kemarin sudah pelajari gimana caranya manggil selektor berdasarkan nama elemen, terus selektor berdasarkan ID, berdasarkan kelas ya, lalu berdasarkan atribut yang ada pada elemen tersebut. Nah, kita pada pertemuan kali ini pelajari lebih dalam lagi ya terkait dengan selektor itu sendiri, dan mungkin nanti kita akan coba-coba eksperimen ya, atau kita akan coba-coba otak-atik si CSS dari tampilan web kita. Nah, oke, mungkin kita lanjut aja. Ini saya bahas dulu ya PowerPoint-nya, baru nanti kita lanjut dengan praktek. Nah, hal dasar yang harus kita ketahui setelah memahami cara menulis HTML di CSS. Nah, kan kemarin cara menulis CSS di HTML itu yang pertama ada di internal HTML ya, dimasukkan biasanya si style-nya itu dimasukkan di elemen style ya. Elemen style dia ada di dalam head. Nah, lalu cara kedua kita memanggil berdasarkan external file, di mana si file CSS-nya itu dipisah, lalu kita panggil menggunakan elemen link href. Dan yang ketiga, kita memanggilnya berdasarkan atribut yang ada pada elemennya, atribut style ya. Nah, jadi itu cara-cara memanggil CSS pada HTML. Nah, lalu sekarang gimana caranya menulis HTML di CSS itu sendiri? Nah, sekarang kebalikannya, gimana cara manggil si elemen HTML pada file CSS. Nah, jadi secara otomatis ini si CSS-nya ini kita buat external file ya. Nah, jadi kita memerlukan satu buah fitur yang dinamakan dengan selektor ya. Nah, jadi selektor sendiri adalah kata kunci atau simbol yang digunakan pada CSS. Jadi dia sebagai penanda si elemen tersebut. Penanda unik ya biasanya. Tapi kalau kelas dia nggak unik, biasanya yang unik hanya ID aja. Nah, penanda tersebut atau kata kunci tersebut digunakan pada CSS untuk menyeleksi atau memilih elemen HTML-nya. Jadi misalnya kalau di minggu lalu kita udah praktekkan ya, saya punya dua buah header 1, H1, yang atas mau saya kasih warna biru, yang bawah saya kasih warna merah. Nah, tapi di situ kan nama elemennya sama, H1 dua-duanya. Jadi si selektornya itu dia sama kan ya, kalau kita pakai elemen. Maka kita kemarin pakai kelas ya. Jadi dengan kelas ataupun dengan ID kita dapat membedakan styling pada elemen yang sama gitu ya. Nah, nilai warna dalam CSS dapat kita berikan dengan berbagai cara nih. Salah satunya dengan menuliskan nama warna dalam bahasa Inggris ataupun dengan menuliskan kode warnanya ya. Jadi misalnya nih ya, mungkin di sini saya tuliskan saja. Misal kita akan memberi warna atau atur warna tulisan yang ada pada paragraf. Paragraf secara otomatis nama selektornya P ya. Paragraf, lalu ini kurung awalnya ya. Kalau ini kan blok ininya, blok stylenya pada CSS. Lalu di dalamnya kita tuliskan si atribut ataupun stylingnya ya. Nah, misalnya si paragrafnya ini kita akan beli warna berwarna merah gitu ya.
Nah, kalau warna teks berarti di sini atributnya adalah ini ya apa? Color ya, color. Kalau misalnya background atau latar belakang, dia warna latar belakang dia menggunakan background color. Kalau teks dia menggunakan color ya, color. Kita tulis seperti ini color. Nah, lalu value-nya sekarang, value dari si atribut CSS-nya ini. Nah, value-nya tentu saja kita bisa tulis langsung nama warnanya, misalnya warnanya merah gitu ya. Kita bisa tulis red seperti ini. Atau misalnya kalau mau biru, kita bisa tulis blue gitu ya. Nah, tapi ternyata kita bisa menggunakan cara lain atau kita bisa ambil warnanya itu tidak hanya warna-warna yang sudah didefinisikan pada CSS-nya. Kita bisa ambil warna lain, misalnya saya di sini akan buka Photoshop ya teman-teman ya. Saya akan buka Photoshop misalnya. Kita akan cari warna di Photoshop-nya ya. Nah, ini saya buka Photoshop-nya. Kita tunggu dulu. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan hexacode atau kode warna ya, kode warna yang ada pada CSS ataupun Photoshop ataupun editor-editor gambar. Jadi warna apapun, degradasi warna apapun kita bisa tambahkan pada CSS kita. Misalnya warnanya mau warna biru kegelap-gelapan. Misalnya saya buka CSS, lalu misalnya saya akan pilih sembarang warna nih teman-teman ya. Saya akan pilih sembarang warna. Misalnya saya ambil warna pink. Warna pinknya yang ini. Nah, saya tinggal ambil kodenya nih. Di sini kodenya FF, kode hexacode-nya ya. FF5CFF. Nah, teman-teman tinggal copy seperti ini. Lalu teman-teman paste di bagian CSS-nya. Jadi misalnya warna pink ini, kita bisa tuliskan pagar FF5CFF. Nah, sekarang kita bisa tuliskan di CSS-nya. Misalnya di sini saya tuliskan. Saya buka lagi ya ininya, full screen-nya. Nah, jadi kita bisa menuliskan kode warnanya langsung di dalam value atribut color-nya. Jadi tidak menggunakan si red ini. Kita pakainya misalnya pagar FF 55CF tadi ya, 55CF. Kita bisa menggunakan kode dari warnanya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. FF5CF. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dalam menggunakan warna pada CSS, teman-teman bisa menggunakan warna yang lebih bebas dan lebih luas ya tentunya. Tidak hanya warna-warna yang sudah didefinisikan saja seperti red, blue, brown, black, gray, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa mainkan juga ininya ya, apa namanya, kode warnanya. Sehingga warna-warna yang sekiranya teman-teman pengen masukkan atau teman-teman pengen tambahkan pada teks ataupun background elemen HTML-nya, nah teman-teman bisa tambahkan dengan kode ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi selektor dalam CSS ini ada beberapa ya teman-teman ya. Hal dasar yang harus kita ketahui setelah memahami cara menulis HTML di CSS. Tadi kan cara menulis HTML itu dengan cara memanggil selektornya ya di CSS-nya. Adalah selektor. Nah, selektor adalah kata kunci dan simbol yang digunakan pada CSS untuk menyeleksi atau memilih elemen di HTML. Ada 5 macam selektor di CSS, diantaranya ada tag, lalu ada class, ada ID, ada atribut, dan ada juga selektor universal ya. Nah, tapi di sini teman-teman harus hati-hati ya, memainkan atau memanggil selektor ini. Misal teman-teman punya 2 buah heading, misal ini heading pertama ya, ini tulisan heading pertama, saya bikin kotak aja, H1 misalnya. H1 yang pertama, lalu ini H1 yang kedua. Nah, ini H1 yang kedua misalnya. Atau ini H2 gitu ya, H2 misalnya. Nah, teman-teman pengen warnain yang atasnya ini misalnya biru. Warnanya biru. Biru. Lalu yang bawah ini teman-teman pengen warnain warna merah misalnya. Merah. Nah, ketika teman-teman tuliskan seperti ini, misalnya H1, lalu kurung buka, misalnya background color ya, ini saya singkat aja ya, BG color, misalnya BG color, background colornya misalnya yang satu biru. Nah, ini kalau misalnya kita pakai selektornya ini elemennya, maka keduanya akan berubah menjadi biru. Yang bawah pun yang tadinya mau kita warnain biru, dia akan berubah menjadi biru. Meski kita di bawahnya dikasih lagi nih, misalnya H1 di atas ini, di bawahnya kita definisikan lagi misalnya H1.
Misalnya kita ganti jadi BG red ya, atau BG color-nya misalnya red. Nah, nanti yang akan keambil tetap yang warna merah. Nanti yang atas yang harusnya tadinya biru, dia berubah menjadi merah. Jadi dia dua-duanya keubah ya. Kalau kita menggunakan selektor ini ya teman-teman ya, pakai selektor nama. Nah, untuk ngakalinnya kita bisa menggunakan selektor yang lain sesuai dengan kebutuhan tersebut. Misal kalau misalnya di sini H1 dan H2 akan dibedakan, teman-teman bisa menggunakan selektor ID ataupun selektor kelas ya teman-teman ya. Nah, nanti ada lagi di DOM data object model, dia bisa diambil berdasarkan elemen, tapi misalnya elemen yang pertama, yang paling atas terdefinisikan. Nah, itu bisa lagi, tapi DOM nanti kita pelajarinya lebih lanjut lagi ya. Mungkin di pemrograman 2 kali ya. Nanti kita akan baru pemrograman web 2 kita baru akan pelajari tentang DOM atau data object model. Nah, selain kelas, ID dan elemen ada atau tag ya, ada juga selektor berdasarkan atributnya, juga ada selektor universal. Nah, kita lihat ya, apa sih yang dimaksud dengan atribut atau selektor atribut dan juga selektor universal. Kalau yang tadi kan elemen atau tag kita sudah pernah coba ya minggu lalu, kelas dan ID pun kita sudah pernah coba ya. Nah, sekarang yang pertama selektor tag. Selektor tag disebut juga dengan tipe selektor. Tipe selektor, selektor ini memilih elemen berdasarkan nama tag-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti paragraf, elemen paragraf yang seperti ini, atau mau ngasih styling di elemen paragraf seperti ini, teman-teman bisa panggil langsung P-nya, atau si paragrafnya langsung ya. Kalau teman-teman misalnya mau ngubah atau ngasih style ke IMG, atau gambar ya, ke setiap gambar pada halaman itu, teman-teman bisa panggil di selektornya menggunakan IMG langsung. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan selektor tag ya. Artinya memilih semua elemen, lalu atur warna teksnya menjadi biru. Nah, jadi ini dia akan memanggil elemen paragraf, lalu seluruh elemen paragraf yang ada pada halaman web akan berubah menjadi warna biru ya. Maksud dari selektor tag ini. Nah, kalau misalnya kita punya struktur HTML sebagai berikut ya. Jadi di sini kita punya dua buah div ya, divnya ada dua. Lalu kita punya juga dua buah paragraf ya. Nah, seperti ini. Jadi ini div yang pertama, ini div yang kedua, lalu ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua ya. Nah, maka kita akan menghasilkan output sebagai berikut. Kalau misalnya si paragrafnya itu tadi kita kasih color biru ya. Color blue ya, blue atau biru. Nah, ini harusnya tetap ada tanda kutipnya ya, teman-teman ya. Nah, warnanya biru misalnya, maka yang ini, yang paragraf ini, yang ini dan yang ini dia akan berubah menjadi warna biru. Sedangkan div yang pertama dan div yang kedua tidak akan berubah menjadi biru. Kenapa demikian? Karena nama elemen mereka bukan paragraf, melainkan nama elemen mereka adalah div ya. Nah, jadi warnanya akan terlihat seperti ini. Yang paragraf ini dia berwarna biru, dan yang div-nya ini, nah ini karena dia paragraf ya, saya tulis di sini karena dia paragraf, dan ini dia berubah atau ini berubah menjadi warna hitam, tidak berubah menjadi biru karena dia elemennya div ya, bukan paragraf. Div ya, bukan paragraf. Nah, seperti ini. Nah, semua elemen paragraf berwarna biru, sedangkan elemen div tidak, karena elemen div dia tidak terkena dampak dari styling CSS-nya ya. Nah, sekarang ada selektor yang kedua. Selektor yang kedua adalah selektor kelas ya. Selektor kelas adalah selektor yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Selektor kelas juga dibuat dengan tanda titik di depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya elemen, misalnya elemennya itu paragraf ya. P, paragraf. Nah, ini elemennya. Lalu kita ingin kasih styling si paragraf ini menggunakan atribut kelas. Maka di dalam elemen paragraf ini kita harus tambahkan satu buah atribut yang dinamakan atribut kelas ya. Kita masukkan di dalam sininya, di dalam paragrafnya kita tuliskan kelas. Dan nama kelasnya apa? Misalnya nama kelasnya paragraf pertama atau P1 ya. Nah, misalnya seperti ini P1 paragraf pertama. Nah, maka ketika kita akan panggil si kelas paragraf pertama ini pada CSS, kita harus menambahkan tanda titik di depan nama kelasnya. Nah, jadi dia ada tanda titiknya ya. Nah, ini tanda titik. Jadi misalnya kalau misalnya saya mau panggil kelas si paragraf pertama ini, maka saya harus tuliskan titik P1. Jadi diawali dengan titik, lalu P1,
dan kita panggil blok stylingnya. Lalu kita masukkan atributnya. Misalnya atributnya itu ada color, ada background color, dan juga ada paddingnya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan keperluan teman-teman. Kita memiliki selektor kelas bernama ping. Jadi misalnya di sini kita bikin ya satu buah kelas namanya ping. Nah, cara menggunakan selektor di HTML adalah dengan menambahkan atribut kelas di dalamnya. Jadi misalnya si P ini kita ingin kasih kelas ping. Maka kita di P ini kita kasih di dalam value atribut kelasnya kita kasih tulisan ping gitu. Jadi nanti si ping ini dia akan ngefek ke si paragraf yang ada di sini ya. Nah, dia akan ngefek. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya sedang belajar B ping. Nah, si CSS ini saya sedang belajar CSS. Si CSS ini dia memiliki kelas ping ya. Jadi yang kelas ping ini dia hanya B-nya aja atau bold-nya saja. Sedangkan yang di luar dari bold ini dia tidak termasuk pada kelas ping ya. Nah, maka di sini yang akan dikasih warna pink adalah si CSS saja. Karena si CSS yang memiliki kelas pink pada elemen bold-nya ya. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya dalam penggunaan kelas ini. Jadi teman-teman sebisa mungkin gunakan kelas pada elemen yang tepat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih warna pink yang satu paragraf, maka teman-teman masukkan nama kelas pink-nya ini ke dalam paragrafnya. Jangan ke dalam B-nya saja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin ngasih warna pink pada tulisan yang di bold saja, maka teman-teman bisa tambahkan kelas pink-nya ini ke dalam elemen bold-nya ya, teman-teman. Nah, selektor kelas dapat kita gunakan pada elemen yang kita inginkan. Sebuah elemen HTML dapat menggunakan satu atau lebih kelas. Contohnya misalnya, di sini ada text white dan BG teal. Background-nya berwarna teal ya. Teal itu warna biru ya, kalau nggak salah. Dan teksnya dia berwarna putih misalnya. Nah, misalnya saya pengen bikin satu buah paragraf. Paragrafnya ini dia berwarna, teksnya berwarna putih, dan background-nya ini berwarna teal. Nah, gimana caranya? Maka saya ditambahkan di sini di dalam paragraf ini, saya tambahkan kelas sama dengan text white ya. Tentu saja di sini untuk warna teks putih itu text white ya nama kelasnya. Maka di sini saya tuliskan text white, text strip white. Lalu kita kasih spasi ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman kasih spasi di sini setelah text white ini. Lalu teman-teman tulis lagi di sini BG teal, spasi BG underscore teal. Atau strip teal ya. Dia ini strip ya, bukan underscore. Teal. Nah, maka kalau kita kasih dua kelas seperti ini, si paragrafnya, nanti si paragrafnya ini dia akan ngikutin styling yang ada pada text white dan juga styling yang ada pada BG teal. Jadi nanti si tulisannya dia selain berwarna putih, dia pun menjadi background-nya berwarna biru ya. Nah, seperti ini. Tutorial CSS untuk mengulang, dia teksnya warna putih dan background-nya berwarna biru karena dia memanggil kelasnya dua, text white dan juga kelas si BG teal ya. Lalu di HTML kita gunakan kedua kelas tersebut pada satu elemen. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada lagi namanya selector ID. Jadi selector ID ini sama dengan kelas ya. Nah, tapi bedanya si ID ini dia hanya bisa memiliki satu value. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau si kelas kan tadi dia atributnya bisa lebih dari dua value ya. Contohnya di sini kelasnya ada text white sama BG teal. Nah, kalau ID itu dia nggak bisa seperti ini teman-teman. ID itu dia nggak bisa memiliki dua selektor. Jadi misalnya kita punya ID yang satu ID-nya misalnya saya punya ID ya. ID itu dia didefinisikannya di CSS pakai pagar ya teman-teman. Depannya itu pakai pagar. Misal di sini saya punya ID untuk A misalnya. ID A misalnya color-nya atau warnanya itu hitam misalnya. Black misalnya. Nah, ini saya singkat aja ya. Misalnya untuk A black. Lalu untuk B itu dia ini misalnya. Background color-nya misalnya putih. BG color. Saya singkat ya. Color misal dia putih ya, white. Nah, maka kita tidak bisa menuliskan di sini di dalam ID paragrafnya. Ini misalnya paragraf ya. Ini misalnya paragraf. Di dalamnya ada atribut ID. Kita tidak bisa menuliskan ID black, ID A, misalnya ID A, spasi B. Ini nggak bisa, teman-teman ya. Ini nggak akan bisa.
Jadi dia beda sama kelas ya. Kalau di kelas dia bisa lebih dari satu selektor, kalau di ID dia nggak bisa ya. ID itu hanya satu. Karena memang tujuan dibuatnya ID pada CSS ini, dia memberikan tanda khusus yang unik bagi satu elemen. Nah, jadi selektor ID hampir sama dengan kelas, bedanya ID bersifat unik. Dia unik ya ID itu. Dia nggak boleh memiliki dua nilai. Nah, hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Nah, sama halnya misalnya di sini saya punya satu paragraf. Ini paragraf pertama. Misalnya paragraf 1 ya. Lalu di bawahnya ada juga paragraf. Nah, seperti ini misalnya. Paragraf, paragraf. Dan paragraf ini misalnya saya kasih ID yang sama, yakni ID white misalnya. Yang dia white itu merubah warnanya ini menjadi putih, warna teksnya menjadi putih. Nah, nanti dia yang ngefek ataupun yang berubah menjadi warna putih hanya ada pada paragraf yang pertama saja. Dan yang kedua dia tidak akan terkena dampaknya, teman-teman. Karena memang si ID ini dia bersifat unik ya, teman-teman. Nah, lalu pada kode HTML, misalnya di sini header-nya kita kasih ID. Di mana header-nya ini dia dikasih warna background-nya itu teal atau biru, lalu warna tulisannya white, putih, dan dikasih tingginya 100 px atau pixel, dan dikasih padding. Padding ini dia semacam kayak margin ya, dia jarak ya. Padding itu jarak. Dia dikasih padding kanan, kalau misalnya paddingnya dia nggak ada tambahan, misalnya ada padding top. Nah, ini saya ini aja ya, saya singkat aja karena ini ya susah nulisnya. Kalau top berarti dia hanya top aja atau hanya atasnya saja. Lalu kalau misalnya padding bottom, misalnya bottom, dia hanya padding bawahnya saja. Nah, tapi kalau misalnya padding saja seperti ini, berarti dia akan ngefek ke atas, bawah, kanan, dan kiri ya, teman-teman ya. Sama halnya dengan margin juga. Kalau teman-teman mau ngatur margin dari satu elemen, misalnya, marginnya saya mau kasih jarak, misalnya, margin atas. Nah, maka teman-teman harus definisikannya margin top. Margin top sebenarnya 10 px. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kasihnya margin sama dengan 10 px, nanti dia akan ngefek ke atas, bawah, kanan, kiri. Tidak hanya atasnya saja ya, teman-teman ya. Nah, jadi hati-hati juga ya memainkan atribut pada CSS ya, teman-teman. Nah, contohnya pada header 1 ini, dia dikasih ID header ya, maka dia akan mengikuti si CSS yang ada di sini ya. Background-nya berwarna biru, lalu warna teksnya putih, tingginya 100 px, dan diberi padding atau sejarak 50 ya. Ini nih jaraknya nih, paddingnya 50 px nih, ini paddingnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan padding ya, teman-teman ya. Nah, bedanya kalau padding tuh gini nih, teman-teman. Misal teman-teman punya kotak di sini seperti ini. Nah, padding itu lalu teman-teman misalnya mau menambahkan elemen gitu ya. Si padding ini jarak ke dalam ini ya. Misalnya di sini elemennya. Nah, padding ini jarak yang ini nih. Ini yang dimaksud dengan padding. Nah, kalau yang dimaksud dengan margin itu dia 10 px-nya keluar. Kalau si padding itu dia 10 px ke dalam. Kalau margin dia 10 px keluar. Nah, kalau border ini adalah sisinya. Sisi yang ada pada elemen tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan border. Jadi border, margin, dan padding ini dia deket-deketan. Tapi teman-teman harus jeli ya dalam mengenali ketiga istilah atribut CSS tersebut. Karena nanti salah penggunaan maka akan mempengaruhi tampilan dari HTML teman-teman ya, atau website teman-teman. Nah, selektor atribut adalah selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Nah, jadi beda halnya dengan tadi. Tadi kan ada elemen, lalu ada ID, dan ada kelas. Nah, beda halnya dengan tiga selektor tersebut. Pada selektor ini, atau yang disebut dengan selektor atribut, selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut tertentu. Selektor ini hampir sama seperti selektor tag, namun pembedanya dia ada di dalam ininya ya, di dalam atribut yang dimiliki oleh si elemennya. Misal di sini, saya punya input yang satu tipenya teks, yang satu tipenya teks, type sama dengan teks misalnya. Yang satu tipenya teks inputnya, lalu satu lagi misalnya inputnya tipenya password. Input type
Ini saya singkat aja deh ya, susah nulisnya. PWD atau password misalnya. Ini juga ya pakai apa tanda kutip. Nah, nanti misalnya di sini kan ada CSS, kode CSS itu input type text, background none, nggak ada backgroundnya. Lalu warna teksnya tuh cyan. Cyan tuh warna apa sih cyan tuh? Hijau apa ya? Kalau nggak salah cyan tuh hijau ya, hijau. Jadi dia ada warna color itu atau warna teksnya itu hijau. Lalu dia dikasih padding 10 px dan dikasih border atau garis pinggir ya. Garis pinggir berwarna cyan juga. Nah, nanti yang akan keubah itu adalah yang atas ini, yang tipenya teks. Karena di sini kita definisikannya type text. Nah, sedangkan yang bawahnya, yang si password ini dia tidak akan berubah karena dia tipenya itu password. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Misal tadi kita buat untuk yang tipe teks, dia dikasih border berwarna biru dan teksnya berwarna biru juga atau cyan juga. Nah, artinya kita akan memilih semua selektor input yang memiliki atribut type text. Contoh kode HTML-nya seperti berikut. Nah, nanti hasilnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir ada selektor yang dinamakan dengan selektor universal. Jadi selektor universal ini adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan skop tertentu. Contohnya misalnya di sini. Teman-teman punya elemen paragraf, lalu teman-teman punya juga elemen div, ada juga teman-teman misalnya elemen apa lagi input. Nah, teman-teman di sini definisikan menggunakan global atau selektor universal. Bintang border 1px solid gray, berarti dia akan ngasih border atau ngasih garis pinggir 1px ke setiap elemennya. Yang garis pinggirnya itu dia memiliki warna gray atau berwarna abu-abu. Nah, maka si styling ini dia akan berdampak ke semua elemen yang ada pada halaman tersebut. Jadi karena di sini kita punya 3 elemen misalnya pada satu halaman, maka dia akan berdampak pada paragraf, lalu dia akan berdampak juga pada div, dan dia akan berdampak pada input. Meski kita tidak menuliskan spesifik nama elemen ataupun nama kelasnya, tapi itu akan langsung berdampak ke semua atribut. Artinya semua elemen ya akan memiliki garis solid dengan ukuran 1px berwarna gray. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini misalnya ada elemen div dan elemen paragraf, maka semuanya akan berdampak, semuanya memiliki garis pinggir berwarna gray atau berwarna abu-abu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman harus bijak dalam memilih selektor. Apakah selektor itu kelas, ID, elemen, lalu atribut ataupun universal. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, selektor universal biasanya digunakan untuk mereset CSS. Nah, jadi dia gunanya untuk mereset CSS. Jadi misalnya seluruh CSS-nya sudah kita definisikan, tapi mau kita reset lagi misalnya. Nah, kita bisa menggunakan si perintah universal CSS ini atau universal selector ini. Kenapa harus direset? Pada halaman HTML ada beberapa CSS bawaan browser. Misalnya ada padding dan margin. Jadi biasanya si browser ini dia udah menentukan paragraf itu dikasih marginnya berapa. Lalu si padding ini dia dikasih margin berapa. Nah, itu sudah ditentukan oleh si browser. Nah, maka kita bisa mereset style-styling yang sudah dikasih oleh si browser itu dengan cara memanggil universal CSS atau universal selector tersebut. Jadi reset itu bertujuan untuk menghilangkan padding ataupun margin yang langsung diberikan kepada si elemen oleh si browsernya ya teman-teman ya. Maka semua elemen tidak akan memiliki padding dan margin ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita akan coba praktekkan ya, kita main-main dengan CSS-nya. Nah, ini tidak akan saya tutup CSS-nya karena nanti kita akan coba juga bermain dengan warna ya. Nah, di sini saya akan buka folder belajar CSS yang minggu lalu kita sudah pernah buat ya. Minggu lalu kan kita udah buat. Mungkin saya akan bikin file baru saja. Misalnya. Oke, kita tunggu dulu. Ini kita tutup dulu, masih loading ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sebelum kita mulai prakteknya.
Nah, ini open folder. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan data science dan juga big data, juga high performance computing, teman-teman nanti bisa ikutan webinar yang insya Allah akan saya laksanakan nanti tanggal 3, 4, dan 5, 3, 4, 5 Agustus. Jadi nanti saya akan mengadakan webinar series. Pembicaranya ada 3. Yang pertama ada namanya Pak Yunan Fauzi. Dia akan memaparkan materi terkait dengan data visualization dan data engineering ya, menggunakan Tableau dan Talent. Lalu hari kedua ada Pak Albaru Hasi, dia akan menjelaskan bagaimana caranya memproses data menggunakan data dengan bahasa pemrograman Python. Dan di hari ketiganya nanti kita akan belajar ya gimana caranya mengolah data menggunakan supercomputing atau yang dinamakan dengan high performance computing ya, HPC. Nanti tools yang akan digunakan adalah Apache Spark. Kalau misalnya ada yang tertarik, nanti mungkin saya akan share ya ininya, flyernya, jadi teman-teman bisa registrasi. Nah, ini kemarin kan kita udah nyoba ya, ngotak-ngatik nih ya, HTML menggunakan internal stylingnya ya, atau si CSS-nya didefinisikan di dalam HTML-nya. Nah, misal di sini kita ulang deh, kita hapus saja. Kita ulang dari awal ya, kita bikin HTML-nya, struktur HTML-nya. Misal di sini saya kasih judul belajar HTML. Atau belajar CSS ya, sorry sekarang udah ganti ya, bukan belajar HTML lagi. Belajar CSS, lalu saya nyalakan XMPP-nya dulu. Mohon maaf, XMPP-nya tadi belum saya nyalakan ya, saya lupa. Nanti kalau nggak dinyalakan, kita nggak akan bisa buka di localhost-nya. Ini kita buka dulu, kita jalankan Apache-nya saja, karena kita tidak memerlukan MySQL-nya. Nah, lalu misalnya di sini kita akan bikin dulu stylingnya di dalam head-nya ini kita buat, atau kita panggil elemen style-nya. Nah, seperti ini. Misal kita akan definisikan, definisi yang pertama adalah teks biru. Teks biru, atau kita buat nama ID-nya, atau nama kelas deh, jangan ID ya. Kelasnya teks biru, jadi nanti yang elemen yang mau kita kasih teks berwarna biru, maka kita tinggal panggil kelasnya saja, yakni teks biru ya. Nah, ini kita tulis color blue, B-nya kecil aja ya, blue, seperti ini. Lalu kita kasih lagi misalnya kelas untuk teks merah, colornya misalnya red ya. Dan teks berwarna misalnya berwarna, ini warna apa sih yang Photoshop? Warna pink ya. Warna pink. Colornya kita tidak akan menggunakan langsung red, pink, ataupun blue ya. Tapi kita akan coba panggil melalui kode heksadesimal ini. Nah, kodenya ini ya, ada di Photoshop. Nah, jangan lupa teman-teman kasih pagar juga. Lalu di sini teman-teman kasih pagar, dan teman-teman masukkan kode warnanya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin blue kalau nggak salah dia harus pakai kutip nggak sih? Nggak usah ya. Kita harusnya nggak usah pakai kutip ya, teman-teman ya. Baik blue ataupun red, kita nggak usah pakai kutip. Nah, jadi seperti ini aja. Lalu misalnya sekarang kita bikin lagi untuk background color-nya. BG color misalnya. BG color atau background color-nya mau kita kasih yang pertama warna black atau merah tuh biasanya sama warna kuning deh. BG yellow misalnya, BG yellow. Kita kasih di sini background color warnanya yellow. Lalu pink misalnya sama warna hitam ya. BG black misalnya atau BG hitam. Ini kelasnya mungkin kita pakai bahasa Indonesia aja, jangan yellow deh, misalnya kuning. Kuning. Karena di atasnya kita teksnya berwarna pakai bahasa Indonesia ya. BG hitam berarti kita kasih stylenya ini di sini background hitam ya. Kita pakainya heksadesimal juga kayak tadi misalnya. Berarti kalau heksadesimal untuk hitam itu 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Seperti ini. 0-nya 6 kali kalau nggak salah. Nah, seperti ini ya teman-teman. BG hitam. Dan satu lagi background untuk warna apa ya? Merah udah, biru ya. Biru sekarang berarti sama warna hijau misalnya. Atau hijau. Seperti ini. Background color
hijau, kita pakai green aja langsung. Nah, sekarang kita tes ya, teman-teman. Tentu saja kalau kita save, si file ini kita save, lalu kita buka di browser, misalnya di sini localhost, belajar CSS tadi ya, belajar CSS. Nah, kita lihat di sini belum ada tampilan apapun. Tapi misalnya di sini kita kasih satu elemen tambahan, misalnya elemen tambahannya kita pakai heading atau H1. Misal di sini judul 1. Judul 1, lalu di bawahnya ada juga kita pisahkan menggunakan HR ya atau horizontal line. Kita kasih juga H1 lagi juga. Di sini misalnya judul 2. Atau mungkin di sini judul berwarna merah. Berwarna merah dan background kuning. Nah, yang kedua, H1 yang kedua yang di bawahnya judul berwarna hitam, jangan hitam dia. Berwarna pink dan background hitam. Background hitam. Nah, kita buat teksnya seperti ini ya. Lalu kita refresh di browser, tentu saja hanya ada muncul tulisan teks seperti ini ya. Nah, lalu gimana Pak? Misalnya kita pengen ngasih yang atas itu judul berwarna merah dan background berwarna kuning. Maka kita di sini sudah definisikan ya teman-teman ya, kelas-kelasnya. Maka kita bisa langsung masukkan nama kelasnya ini ke dalam atribut kelas ininya ya teman-teman ya, atribut kelas elemennya. Tentu saja di sini misalnya H1, yang paling atas ini dia kan judulnya berwarna merah dan backgroundnya berwarna kuning. Maka di sini saya kasih kelas judul berwarna merah, maka di sini teks merah ya. Nama kelasnya teks merah. Teks merah. Nah, kita save dulu, kita lihat apakah dia berubah. Nah, dia teksnya udah berubah berwarna merah, tapi kita mau sekarang backgroundnya dia berubah juga warna kuning. Maka kita kasih spasi, setelah teks merah ini kita kasih spasi, lalu kita tulis BG strip kuning. Nah, maka nanti dia akan berubah menjadi merah dan kuning. Backgroundnya kuning dan warna depannya merah. Seperti itu. Lalu yang bawah, di sini kita mau judulnya berwarna pink dan backgroundnya berwarna hitam ya, teman-teman ya. Backgroundnya berwarna hitam. Maka kita bisa tuliskan di sini kelas text pink BG hitam. Kita save, maka nanti tulisannya akan berubah, backgroundnya berwarna hitam, dan teksnya berwarna pink ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kita mau bikin HR di bawahnya lagi. Lalu HR-nya misalnya dia mau punya H2 misalnya. H2-nya misalnya dia tetap pengen judulnya berwarna pink juga, judul berwarna pink, tapi dia background-nya kuning misalnya, background-nya kuning. Maka kita bisa panggil di kelasnya lagi nih, teman-teman. Kelas teksnya itu berwarna pink, lalu background-nya berwarna kuning ya, BG kuning. Kita save, maka nanti dia akan teksnya berwarna pink, tapi background-nya berwarna kuning. Seperti itu. Jadi lebih leluasa ya kalau kita pakai selektor kelas ya. Nah, tapi gimana Pak kalau misalnya kita mau bikin selektor yang lebih spesifik? Misal kita mau ngasih CSS pada spesifik ini ya, spesifik elemen. Misalnya di sini saya kasih R lagi. Di sini ada elemen paragraf misalnya. Ini adalah nama saya adalah Budi misalnya. Nama saya adalah Budi. Kita mau ngasih warna merah atau pengen ngasih warna background merah kepada yang paragraf yang isinya itu nama saya adalah Budi. Spesifik. Di bawahnya misalnya ada nama saya adalah Yanto misalnya. Di sini saya kasih BR, lalu ada paragraf lagi, nama saya adalah Yanto misalnya. Yanto. Nah, maka nanti di sini ada dua paragraf ya. Nama saya adalah Budi dan nama saya adalah Yanto. Nah, misalnya saya mau ngasih ke paragraf yang si Budi aja nih. Lalu di paragraf yang tulisannya Yanto, saya nggak mau ngasih warna merah misalnya. Gimana caranya, Pak? Caranya kita bisa menggunakan ID. Jadi kita kasih si paragraf ini ID, misalnya ID-nya Budi, seperti ini. Lalu kita definisikan di CSS-nya, pagar, kalau ID itu pakai pagar ya. Lalu kita tulis nama ID-nya Budi. Misalnya yang ID-nya Budi ini kita akan kasih background color berwarna merah. Ya. Background color berwarna merah.
maka nanti setelah kita refresh, maka si Budi ini aja yang akan berubah background-nya menjadi merah. Sedangkan yang Yanto ini enggak. Nah, tapi gimana Pak kalau misalnya ID Budi ini kita tambahkan juga ke teks yang ada di dalam Yanto-nya? Nah, ini kita copy, kita paste saja, kita lihat apakah ngefek kedua-duanya. Nah, ternyata dia ngefek ya kedua-duanya, tapi ini tidak lazim ya, penggunaan ini tidak lazim. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan ID, itu harusnya teman-teman ke satu spesifik elemen saja. Tidak boleh menggunakan ke lebih dari satu elemen. Karena nanti dia akan kontradiktif atau dia akan saling bertentangan ya. Dia akan saling ibaratnya apa ya? Tumpang tindih gitu ya. Dia akan saling tumpang tindih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai CSS yang global, yang bisa digunakan banyak elemen, lazimnya teman-teman menggunakan kelas ya, jangan menggunakan ID. Lalu misalnya di sini saya mau ngasih warna ke inputan yang tipenya itu teks. Nah ini name dan ID-nya mungkin tidak usah saya kasih ya. Saya kasih placeholder aja. Misalnya inputannya masukkan teks. Ya. Lalu di bawahnya di sini masukkan password misalnya. Kita kasih juga inputan yang tipenya password. Kita buat BR-nya. Ini yang di sini tipenya password. Password. Lalu ini masukkan password. Jadi nanti kita refresh HTML-nya, maka dia akan muncul ya. Ini masukkan teks dan masukkan password ya, teman-teman. Nah, kita pengen ganti si masukkan teks aja nih. Yang teksnya itu nanti berwarna merah, misalnya. Atau tulisannya berwarna merah, sedangkan si password ini enggak. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan selektor atribut tadi. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu nama elemennya. Nama elemennya input ya. Nggak usah pakai titik atau pagar dulu, karena ini jenisnya elemen. Lalu kita kasih pagar atau kurung sikut seperti ini. Dan kita tuliskan tipenya apa. Type-nya misalnya teks. Nah, untuk type teks, kita mau ngasih color ataupun warna teksnya ini misalnya merah. Nah, jadi ketika kita refresh dan kita masukkan teks atau tulisan pada si input teks ini, maka nanti tulisannya akan berwarna merah. Sedangkan untuk password dia enggak ya. Dia enggak berwarna merah, dia berwarna hitam. Karena di sini kita definisikannya untuk yang tipenya teks. Nah, gimana kalau misalnya tipenya password, kita tinggal definisikan juga, misalnya tipenya password. Password. Misalnya dia color-nya atau teksnya berwarna biru. Nah, ini bisa juga. Jadi nanti yang atas, yang teksnya ini berwarna merah, tulisannya, lalu yang bawahnya ini dia berwarna biru untuk passwordnya. Nah, teman-teman itu bisa kreasikan. Nah, untuk selektor atribut ini, teman-teman tidak harus pakai di input atau elemen input saja. Teman-teman bisa pakai di elemen-elemen lain, misalnya elemen apa ya? Elemen yang ada tipenya tuh apa ya biasanya? Yang ada jenisnya. Misalnya elemen paragraf misalnya atau apa saja ya. Biasanya apa yang membedakan tuh? Kalau input kan yang membedakan type-nya ya. Kalau input type-nya. Kalau yang lain misalnya elemen lain yang membedakan tuh apa ya? Misalnya saya punya ini deh, punya paragraf, misalnya paragraf. Lalu di paragraf yang satu ini misalnya saya kasih wow gitu, wow. Lalu di wow ini saya kasih misalnya align ya, align atau align misalnya center. Kita ini dulu. Wow, nah dia tengah ya. Misal di sini saya punya dua buah paragraf, yang satu paragrafnya align center dan yang satu misalnya paragrafnya align left ya atau kiri. Dia yang satu teksnya ada di tengah nih, yang ada di tengah, dan yang satu teksnya ada di kiri misalnya. Ini kiri, lalu yang W-nya ini misalnya tengah ya. Tengah. Nah, ini yang di kiri dan yang ini di tengah. Misalnya saya ingin ngubah teksnya ini dia yang lainnya tengah. Background-nya kita kasih warna biru misalnya. Nah, maka kita bisa juga menggunakan selektor atribut tadi dengan cara kita tulis nama elemennya. Ini tentu saja nama elemennya paragraf ya. P. Lalu kita panggil itunya, kurung sikutnya. Lalu kita tulis di sini align, ligand. Align misalnya center. Nah, buat paragraf yang lainnya center, maka dia
akan punya background color berwarna biru misalnya, blue. Nah, ketika kita refresh, nah nanti dia yang akan berubah itu adalah yang paragraf memiliki align center ya, sedangkan yang memiliki align left dia tidak akan berubah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara menggunakan selektor atribut pada CSS. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir pada pertemuan kali ini ya. Ini pertemuan terakhir loh ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Halo? Nggak ada ya? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada, saya akhiri saja ya untuk pertemuan terakhir. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya selama ini mungkin saya punya salah-salah kata atau mungkin ada perbuatan yang salah ya ketika saya ngajar atau belajar bersama sama teman-teman. Sebelum saya akhiri mungkin kita ini dulu aja teman-teman.